5 tahun yang lalu, kami memutuskan untuk tinggal bersama. Awalnya hubungan kami terasa baik-baik aja. Bahkan aku ngerasa caranya dia dalam mengontrol diriku terasa romantis. Dan aku merasa sangat diperhatikan. Sifatnya pun begitu protektif. Ia tidak mau kalau aku naik kendaraan umum atau ojek online untuk keluar rumah. Ia selalu akan menawarkan diri untuk mengantar jemput diriku. Luar biasa kan? Tapi lama-kelamaan ia mulai membatasi pertemananku. Suatu hari aku sedang berdiskusi dengan rekan kerjaku dan ia pun marah besar. Bukan hanya marah, tapi ia pun mencemooh diriku, menganggapku perempuan murahan. Bahkan ia marah besar ketika hari itu hari ulang tahunku dan teman-temanku mengucapkan selamat ulang tahun kepada diriku, lalu aku membalasnya melalui chat. Tentu dong, namanya ulang tahun, pasti akan aku balas. Ia marah. Ia bilang, "Ngapain kamu chat-chatan sama teman-teman kamu? Dasar cewek ganjen." Selama kami setahun pacaran, aku selalu diwajibkan untuk mengaktifkan live location dan GPS. Kemanapun aku pergi, aku harus lapor juga. Terutama ketika aku lagi nggak bareng sama dia, aku harus selalu nyalain GPS. Apapun pakaian yang aku kenakan, akan ia komentari. Dan akan ia atur. Pastinya dilarang banget, nggak boleh untuk pakai pakaian yang terbuka. Sampai-sampai sewaktu-waktu ia pun menyadap aktivitas handphoneku, termasuk WhatsAppku. Aku semakin lama semakin merasa kalau dia semakin terobsesi terhadap diriku. Dan semakin lama, aku merasa jeruji penjaraku semakin rapat. Itu tadi adalah salah satu cerita yang aku terima dari ratusan cerita yang masuk ke DM Instagramku bercerita soal hubungan yang posesif, relasi hubungan mereka yang posesif. Baik itu cerita dari pelakunya maupun cerita dari yang diposesifin. Tapi menariknya, pola cerita posesif ini sebenarnya sama. Awalnya ketemu terasa baik-baik aja, amat sangat sweet gitu dan romantis. Lama-kelamaan jadi muncul ada keinginan untuk memiliki yang berlebihan dari salah satu pihak atau mungkin dua-duanya. Lalu perasaan itu jadi terasa seperti ibarat predator yang punya mangsa dan akhirnya dia nggak mau mangsa ini pergi kemana-mana, nggak mau tanpa laporan dan terus dijaga. Pokoknya harus nurut gitu. Nah, nanti di siklus terakhirnya ini tinggal tunggu waktu. Siapa kira-kira yang bakal menang? Mangsanya yang akhirnya punya celah untuk keluar dari hubungan tersebut, atau adanya ketimpangan power di sini tuh nantinya akan jadi seimbang. Mungkin nanti ya pihak mangsa atau yang diposesifin ini akan berusaha untuk merubah sifat orang yang posesif ini, atau mungkin orang yang posesif ini lama-lama akan aware kalau ternyata sifatnya makin menjengkelkan dan akhirnya ia capek, lalu akhirnya ketimpangan relasi kuasa ini jadi bisa seimbang. Ini tinggal waktu yang nentuin. Tapi coba kita balik lagi ya ke cerita yang tadi di awal gitu. Suatu saat si perempuannya ini nanya ke pasangannya, "Kenapa sih kok kamu posesif banget sama aku? Apa iya perlu segitunya?" Kayaknya enggak deh. Lalu pasangannya jawab, "Aku cuman pengen kamu nggak kenapa-napa. Aku cuman pengen ngelindungin kamu. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Aku tuh sayang sama kamu." Kayaknya kedengaran romantis ya. Tapi kayaknya agak sedikit manipulatif juga. Ya kan?
Orang yang posesif seringkali menggunakan tameng protektif untuk melindungi supaya kamu nggak kenapa-napa, ingin menjaga diri kamu gitu. Yang menurut dia itu hal-hal yang baik. Padahal sifat protektif dan posesif itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Apalagi kalau misalnya ngomong kayak gitu tuh biasanya dibumbuin sama rasa romantis gitu. Supaya apa? Supaya terdengar rasional dan masuk ke perasaan. Nggak perlu masuk ke sini. Sifat protektif dan posesif itu dua hal yang memang amat sangat berbeda ya. Satu, isolation versus giving freedom. Kalau orang yang posesif, ia akan cenderung mengisolasi. Namanya mengisolasi. Mungkin ibaratnya dia mikirnya tuh menjaga ya. Tapi padahal mengisolasi itu lebih kayak ngasih jeruji kerangkeng ke pasangannya supaya pasangannya nggak kemana-mana. Supaya pasangannya selalu nurut sama dia. Nggak boleh berteman sama ABC. Dia selalu mengatur kemanapun, arah hidupnya tuh pengen diatur gitu. Jadi dia amat sangat mengisolasi orang ini. Dia seakan lupa kalau seorang individu itu punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Sementara kalau orang yang protektif, ia akan cenderung untuk memberikan kebebasan. Karena ia sudah percaya, udah punya rasa kepercayaan kepada pasangannya, mereka berdua saling jujur gitu, ada keterbukaan, dan yang pastinya ia tahu kalau individu pasangannya ini berhak untuk punya kehidupan sendiri. Punya hak individu dong, walaupun dalam hubungan, ya kan? Jadi ada kebebasan di situ. Kedua, controlling versus asking with respect. Orang yang posesif itu cenderung punya masalah kontrol. Ia merasa kalau, gue harus ngejaga nih orang ini. Gue harus ngontrol orang ini supaya dia nggak berbuat yang aneh-aneh. Supaya kita berdua nggak saling menyakiti satu sama lain. Supaya kita berdua tetap lurus seperti ini jalan hubungannya. Gitu. Ia akan selalu bertanya kemana kamu akan pergi, aktivitas apa yang akan kamu lakukan hari ini, kepada siapa kamu akan bicara, terus juga teman-teman kamu ia akan pengen tahu gitu. Amat sangat controlling, seakan-akan terobsesi sama kehidupan kamu. Versus asking with respect. Orang yang protektif, dia akan bertanya, ya sekedar nanya, dan itu pun dengan respectful, dengan rasa hormat, tanpa menyakiti kamu gitu, tanpa ingin menyakiti gitu ya. Jadi kalaupun kamu nantinya akan bergaul dengan orang lain yang bukan di circle pertemanannya, ia akan merasa nggak kenapa-napa karena ia sudah percaya sama kamu gitu. Jadi paling dia akan sekedar nanya aja, ngasih jawaban juga ya sudah, sama-sama percaya gitu. 3. Criticizing and often humiliating versus actually listening to you. Orang yang posesif itu pasti akan ngekritik apapun yang kamu lakukan dan apapun yang akan kamu kenakan atau lagi kenakan gitu ya. Pakaian itu salah satu hal yang sama gitu ya, ceritanya yang aku terima itu sama. Mereka pasti akan ngekritik, kok baju kamu terlalu terbuka, baju kamu terlalu ini deh, kamu ganjeng banget sih, sengaja ya pakai baju kayak gitu biar untuk ngegoda orang lain. Mulai humiliating kan, mulai mencemooh kamu gitu secara nggak langsung. Tapi kalau misalnya orang yang protektif, ya dia dengerin apa kata kamu. Ya kamu punya alasan tersendiri untuk berpakaian, kamu punya alasan tersendiri untuk mengatur hidup kamu, dan dia bakal ngedengerin itu dan nge-support itu kalau memang dua-duanya tidak merasa dirugikan gitu, dan emang tujuannya positif, baik gitu ya. Dia akan percaya sama kamu. 4. Ownership versus equality. Kalau dalam sebuah relasi hubungan, relationship ya, itu kan seharusnya dua-duanya equal. Inilah yang terjadi pada hubungan yang protektif gitu.
Dua-duanya sama-sama equal, dua-duanya sama-sama punya hak untuk menyuarakan apa yang menurut dia benar. Dua-duanya bisa saling bekerja untuk perkembangan hubungan yang lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya dalam hubungan yang posesif, ini ada pihak yang akhirnya ingin memiliki. Jadi dia merasa kalau dia punya power yang lebih, kuasa yang lebih atas pasangannya gitu. Dan ingin selalu memiliki gitu. Memilikinya juga benar-benar terobsesi jatuhnya. Kayak mabuk banget, pengen pokoknya lo punya gue, lo nggak boleh sama yang lain. Bahkan akhirnya sifat obsesinya ini tuh semakin lama semakin tidak masuk akal, karena ada satu kejadian di mana pasangan yang obsesi ini, yang posesif ini, dia tuh nggak ngizinin pasangannya untuk pergi dengan ojek online karena dia nggak mau pasangannya ngobrol sama si drivernya. Which to me that sounds ridiculous. Jadi dari sini kita tahu ya, dari 4 traits ini kita tahu kalau sifat posesif itu datangnya dari rasa insecurity, rasa ketidakpercayaan. Bisa jadi ada trauma di masa lalu juga, dan juga ada isu control issue gitu. Dan ini tuh datangnya dari internal yang akhirnya diproyeksiin ke pasangannya gitu. Mungkin proyeksinya dalam bentuk rasa cemas gitu ya, nggak mau kalau pasangannya kenapa-napa, tapi akhirnya rasa cemas ini tuh berubah jadi kontrol yang berlebihan, obsesi gitu. Sama sekali sifat posesif ini tuh bukan sifat yang sehat, dan nggak ada ya yang mau digituin gitu, karena kita semua punya hak individu kita sendiri. Kalau protektif, ini tuh datangnya dari kepositifan gitu. Memang ingin melindungi pasangan, memang, tapi melindungi bukan untuk menyakiti. Nggak pengen bikin pasangannya sakit. Jadi percaya, ada rasa percaya di situ, ada rasa keterbukaan, ada kejujuran gitu. Walaupun memang ada istilah overprotective, di mana orang yang udah terlalu banget akhirnya dia mulai overprotective, dan itu jatuhnya lebih ke posesif gitu. Tapi protektif itu memang datangnya dari rasa positif yang ingin memang melindungi dan ngerespek pasangan gitu ya. Tapi kadang-kadang banyak orang yang akhirnya dia ngerasa capek, baik itu orang yang posesif maupun yang diposesifin. Capek juga ya jadi posesif gitu, ngerasa kalau selalu ada aja gitu yang salah. Tapi jelas ya, sifat posesif itu bukanlah suatu penyakit, bukanlah genetik turunan yang nggak bisa diubah gitu. Sifat posesif ini tuh dipelajari memang, it is learned. Jadi sebetulnya kalau seseorang merasa kalau dirinya udah posesif dan akhirnya dia capek, bisa loh diubah. Salah satu tekniknya bisa dengan aura. Aware, understand, respect, assertive. Pertama, lo udah sadar, oh gue posesif nih. Oke, lo udah sadar, lo udah aware terhadap emang sifat itu buruk gitu ya. And that's great. Artinya kamu bisa ke next step, yaitu understand. Pahamilah. Paham diri sendiri, coba belajarin lagi tentang sifat posesif, kenapa akhirnya buruk. Pahami juga pasangan gitu ya, dari sisi pasangannya pahami. Coba tanya, selama ini ketika aku begini kamu ngerasanya gimana gitu. Setelah itu ke step berikutnya, kamu bisa mulai respecting your own boundaries, dan juga ngerespek pasangan kamu juga. Karena yang tadi aku bilang ya, rata-rata sifat posesif itu datangnya itu memang dari internal. Kita yang punya problem sendiri, kita yang punya masalah sendiri terhadap ego dan kontrol issue kita, yang punya rasa insecurity juga kita, tapi kita ngeproyeksiin ke orang lain. Seakan-akan kita nggak bisa punya boundaries akan diri kita sendiri, gitu. Jadi coba mulai ngerespek juga batasan antara diri dan orang lain, gitu. Dan latihan untuk respecting boundaries sebenarnya bisa bikin kita jadi orang yang lebih mandiri, dan akhirnya muncul detachment gitu.
Karena kalau posesif itu kan attach banget ya, bener-bener nyekek banget gitu ke satu sama lain. Lalu terakhir, kamu bisa mulai ke asertif. Komunikasiin tanpa perlu agresif, tanpa perlu marah-marah. Komunikasiin yang jelas tanpa perlu menyakiti perasaan orang lain. Akui aja kalau yang kamu lakuin itu salah. Gak perlu ngotot. Dan juga asertif itu bisa berarti kamu tegas terhadap diri kamu sendiri dan kamu gak pengen balik ke sifat kamu yang jelek itu. Jadi ini proses unlearningnya di sini, nggak lagi dipelajarin. Dan memang latihan untuk unlearn terhadap sesuatu, apalagi udah sifat ya, itu sulit. Makanya kalau misalnya kamu butuh ya kamu bisa ke profesional. Dengan bantuan profesional mungkin akan jalannya lebih mudah gitu ya. Tapi tetap ya, namanya hubungan, kalau memang dua-duanya pengen berusaha dan sama-sama pengen berubah untuk menjadi lebih baik, berkembang untuk lebih baik, this is something that actually possible to do. Ini bisa kok dilakuin. So try to fix your relationship, dan cobalah mulai unlearn those negativities. Thank you.